Oke, bagus ya udah. Bagus. Oke. Oke, selamat datang teman-teman di channel saya. Saya sendiri Apmoy, channelnya Apmoy. Kita di sesi bareng, belajar bareng. Ini hanya sebatas prosedural aja. Jadi kita di sini ngobrol bareng, sharing bareng, belajar bareng. Apapun lah, yang penting kita saling mengisi, saling sharing. Jadi kalau kalian nanti ada masukan, ada kritikan, bahkan kalian mau mencaci maki pun silahkan, saya terbuka. Tulis di komentar ya. Dan nanti kita akan membahas apapun itu tentang kehidupan, tentang politik, uang, cinta, apapun itulah. Whatever ya. Oke gini. Jadi ngalir aja. Eh, jadi apapun yang nanti saya sampaikan itu silahkan dikoreksi lagi. Kalau menurut kalian ada yang kurang bagus dan lain sebagainya, silahkan kasih komentar, tulis aja. Atau mungkin kalian pengen membahas hal yang lain, eh, tulis aja di komentar. Dan jadi kali ini kita nggak monolog, kita nggak monoton, jadi ada diskusi. Kali ini, untuk saat ini, saya sama kameramen akan membahas apa? Eh, Menurut kameramen apa sih yang akan kita bahas? Apa sih unek-unek? Atau kalau pengen curhat silahkan curhat. Sampaikan apa yang menggelitik pikiran, hati. Apa? Untuk saat ini apa hal yang ingin disampaikan? Jadi gini Bang Moy, Mm-mm. kalau aku lagi pulang kampung itu Mm-mm. ya biasalah ketemu teman-teman. Mm-mm. Salah satu temanku tuh bilang gini, eh ya untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi? Toh juga kesuksesan itu kan apa sekolah tinggi itu belum tentu menjadikan orang tuh sukses Mm-mm. kayak gitu. Ini contohnya adikku SD aja nggak lulus tapi sekarang dia udah punya mobil sendiri, udah Mm-mm. punya usaha sendiri kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertanyaanku itu gini Bang, kenapa sih kok kesuksesan itu selalu diukur dengan materi? Kenapa Mm. sih gitu loh Bang? Itu Bagus kan. banget, hmm, bagus banget. Ini juga sempat menjadi apa ya? Menteror pikiran saya. Suatu hari itu aku mikir, kenapa sih orang sukses itu diukur standarisasinya itu sebuah materi. Jadi setelah aku merenung, memikirkan hal itu, tuh ternyata memang di dunia ini semuanya saling berkaitan. Jadi gini ya, apa namanya? Ini kosong ya, saya nggak nyontek. Nyontek pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena di sini sifatnya sinau bareng, belajar bareng. ya Menurut dari pertanyaan kameramen tadi itu, kenapa sukses itu diukur dengan materi? Sebelum membahas itu, kita bedah dulu. Materi, sukses. Kita analogikakan gini. Eh, Sebelum menganalogikakan, kita membahas tentang sukses. Apa sih itu sukses? Menurut saya sendiri, sukses itu adalah sebuah pencapaian pada mimpi atau planning atau sebuah keinginan yang ingin dicapai dan pada titik capaian itu telah sampai prosesnya, perjalanannya telah sampai. Maka itu masuk kategori sukses. Nah, di sini kita bedah lagi. Sukses itu ada sukses jangka pendek, ada sukses jangka panjang. Contohnya gini, saya analogikakan ada dua anak kecil. Yang satu namanya A, yang satu namanya B. Nah, si A ini dia memikirkan, wah, nanti aku pengen makan es krim. Pengen banget makan es krim. Yang B, dia mikirnya beda. Sekarang misalkan hari Senin, aku pengen banget loh, besok hari Minggu pengen banget pergi ke pantai gitu misalkan. Nah, ketika sore tiba, datang seorang ayahnya si A
pulang kerja membawa es krim. Nah, ketika es krim itu sampai di anak A, maka titik sukses itu sampai suksesnya si A. Masuk nggak? Oke, masuk. Yang B, nah ternyata di hari minggunya, dilalaeh dengan dia sering ngomong pengen banget untuk pergi ke pantai, ayah dan ibunya membawa dia pergi ke pantai. Maka titik suksesnya sudah sampai. Ini dalam jangka sukses pendek, seorang anak yang pengen dapat es krim, yang satu seorang anak pengen pergi wisata ke pantai. Ini baru kita bahas sukses dalam jangka waktunya. Terus tentang sukses yang diukur dengan materi. Gini ya, sebenarnya nggak salah sih. Kenapa nggak salah? Karena saya pikir sukses itu memang diperuntukkan untuk capaian pada materi. Kenapa? Gini, seandainya ada 3 orang, yang satu dia bahkan untuk memikirkan makan nanti sore aja dia mikirnya panjang banget. Dia mikir A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Dia mikir nanti makan apa ya, berasnya habis, dapat dari mana. Terus yang satu dia mikirnya, keinginannya, pencapaiannya, mimpinya adalah pengen punya motor. Yang satu lagi dia memikirkan gimana sih caranya bisnisnya lancar. Ini seorang pengusaha atau bisnismen lah ya. Nah, kira-kira satu pertanyaan yang sama ketika kita kasih ketiga orang ini pertanyaan yang sama, apakah jawabannya sama? Pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini letak perbedaannya. Jadi manusia itu kan mempunyai kebutuhan berbagai macam. Pernah dulu kita mempelajari tentang kebutuhan di SD kalau nggak salah ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, pada zaman dahulu itu banyak sekali orang memikirkan lebih utama kebutuhan primer. Tentang besok makan apa, nasinya habis yang makan nasi ya, yang makan jagung besok apa, ada enggak. Terus sekunder pada zaman dulu, kebutuhan sekunder itu tentang kendaraan, tentang handphone, tentang banyak hal. Tapi kalau tersier itu lebih jauh lagi dari kata primer dan sekunder. Misalkan tentang estetik sebuah ruangan, tentang pencapaian mobilku sudah ada 3, tapi aku pengen lagi mobil yang sport, yang Lamborghini atau apapun itulah ya. Jadi ketika satu pertanyaan dikasih ketiga orang ini, maka akan berbeda jawabannya. Nah, misalkan orang yang tadi yang pertama dia masih memikirkan tentang kebutuhan primer, tentang makan, tentang perut, tentang kebutuhan pokok, itu dulu kebutuhan primer adalah sandang, papan, pangan. Atau kebalik ya, pangan, sandang, papan. Intinya ketiga itu. Jadi apapun pertanyaannya, entah itu tentang politik, tentang bisnis, apapun itu, dia tidak akan pernah fokus dengan pertanyaan yang melebihi atau melewati kebutuhan utamanya. Kebutuhan utamanya adalah kebutuhan primer yang dimana dia memikirkan tentang gimana sih caranya mendapatkan makan, gimana sih caranya biar dia punya papan rumah untuk berteduh, untuk bernaung, gimana sih caranya dia berpakaian yang selayaknya. Selayaknya ini tentang kebutuhan primer ya, bukan lagi kebutuhan yang lebih dari primer. Maka ketika dia dikasih pertanyaan apapun itu, maka dia akan tidak fokus.
karena fokusnya pada kebutuhan primer. Terus yang satu tentang kebutuhan sekunder, di mana dia ketika ditanya tentang kebutuhan primer, maka dia bisa menjawab dengan enteng. Maka dia memikirkan kebutuhan sekunder. Dia fokusnya ke kebutuhan sekunder. Tapi ketika orang yang ketiga, yang dia sudah mencapai titik kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi, maka ketika dikasih pertanyaan tentang primer dan sekunder, maka dia lebih tidak memikirkan pusing-pusing menjawab semua itu. Karena gini ya, misalkan orang bisnismen itu udah bisnismen besar lah ya, dia nggak bakalan mikir pusing tentang nanti makan apa. Pasti otaknya udah berjalan dengan sendirinya karena sudah mempunyai habit atau kebiasaan mencapai kebutuhan primernya sudah sudah tercapai. Jadi konsepnya, rules-nya itu sudah ada. Maka gini, sukses itu kenapa diukur dengan materi? Ketika sukses itu kembali lagi di awal, tadi sukses adalah sebuah pencapaian. Tapi kenapa sukses pencapaian itu diukur dengan materi? Kenapa orang ketika sudah mempunyai rumah yang besar, rumah yang banyak, dan kendaraan yang macam-macam itu baru diukur sukses? Atau misalkan tetangga, anaknya si A ini dia udah sukses loh. Sukses gimana? Iku loh, motornya wis gede, motornya wis keren ngono, mobilnya wakeh. Jangan stop di situ. Kita bedah lagi. Sukses adalah sebuah pencapaian. Maka kita bedah lagi tadi tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer, dia tidak akan memikirkan tentang sukses yang berbagai macam hal karena dia masih berkutat, berfokus pada kebutuhan primernya. Maka dia tidak akan pernah mencapai pada titik sukses yang sorry. Jadi dia akan mengatakan sukses itu ketika kebutuhan primernya sudah tercukupi dan dia mencapai level lebihnya, yaitu level sekunder. Dan orang yang sekunder itu dia akan mencapai kalimat sukses itu ketika sudah di titik tersier. Nah, sebagian besar menurut data, sebagian besar di dunia ini orang masih memikirkan tentang kebutuhan primer. Dan terbukti datanya adalah kekayaan orang yang terkaya, hartanya itu dikuasai oleh beberapa orang saja. Miliardernya, triliunernya. Jadi kenapa sukses itu diukur dengan materi? Karena sukses kalau selain di materi, maka istilahnya sudah berbeda. Tadi karena sukses itu berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Coba kalau kita bedah, kalau tadi sukses adalah sebuah pencapaian, dan kalau orang itu punya pencapaian spiritualitas. Karena spiritualitas itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Meskipun kamu berpakaian jubah, kalau orang Islam ya, berpakaian jubah, pakai sorban, jenggote dawa, itu tidak bisa dikatakan sukses. Karena pencapaian spiritual, maka istilahnya adalah wong yang alim. Orangnya alim, bukan sukses. Iya, jadi misalkan ada orang mencapai titik maksimal di spiritualnya, maka dia bukan menggunakan istilah sukses, tapi istilahnya alim, ulama, atau orang agamis. Terus tentang pendidikan, kalau sukses ini pencapaian ini kita aplikasikan, pasangkan dengan pendidikan, maka orang ini tidak menggunakan istilah sukses, tapi wong iki cerdas, wong iki pinter. Tapi kalau kita
menggunakan standarisasi kebutuhan tadi tentang materi, kebutuhan primer, sekunder, tersier, maka istilah sukses itu dipakai, istilah sukses itu digunakan. Tapi ketika sukses itu adalah sebuah pencapaian, pada dasarnya sukses itu kan pencapaian. Tapi kalau pencapaian maksimalnya itu diterapkan di selain materi, maka sudah berubah istilahnya. Contohnya tadi, spiritual. Orangnya udah alim, agamis, religius. Ketika diterapkan di sebuah pendidikan, wah ini orang pinter, ini orang cerdas, orang berpendidikan. Tapi ketika sukses itu diterapkan pada materi, kebutuhan materi, tentang tadi kita bahas tentang primer, sekunder, dan tersier, maka sukses itu digunakan istilah untuk mencapai maksimal pencapaian sukses itu sendiri. Oke, gitu aja teman-teman, jangan terlalu panjang karena nanti kalian bosen. Jadi ini tahap untuk kita berdiskusi, sinau bareng. Jadi silahkan kalian kasih masukan, kritikan, bahkan caci maki pun saya menerima. Karena di sini kita saling berbagi. Silahkan tulis di komentar, maka kita akan membahas next episode lagi dengan tema atau topik. Atau bisa aja dengan topik ini kita akan membahas bedah lagi lebih panjang, lebih luas, lebih dalam lagi. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Salam sukses.